Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun ini banyak menampilkan kejutan dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah perbedaannya? Mari kita simak wawancara reporter Bali TV Ari Wiratmaja dengan kurator PKB ke-48 Profesor Dr. Imadi Bandem. Pemirsa, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali melaksanakan Pesta Kesenian Bali yang ke-48 dan diawali dengan kegiatan Piat Aye yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu Sabtu sore nanti. Dan untuk mengetahui seperti apa sih rangkaian daripada nantinya serta harapannya terhadap pelaksanaan PKB tahun ini, saat ini saya bersama dengan Prof. Bandem selaku salah satu kurator Pesta Kesenian Bali yang setiap tahun beliau sangat getol menyuarakan memberikan masukan-masukan terhadap kegiatan PKB di Provinsi Bali ini. Selamat sore, Prof. Selamat sore deh. Becek-becek kemauan. Langsung saja ke poin. Ya, silakan. Begitu, Prof. Ini kan kita kembali ke Pesta Kesenian Bali tahun 2026 tahun ini. Seperti apa, Prof? Untuk tahun ini ada perkembangan kah? Apa yang terbaru diberikan kepada pemirsa nantinya, kepada masyarakat nantinya di PKB tahun ini? Silakan. Betul. PKB yang ke-48 tahun 2026 ini yang rasa akan banyak kejutan-kejutan gitu. Jadi berbeda dengan PKB tahun 2025. Ini yang ke-48, 2 tahun lagi kita akan menghadapi PKB ke-50. Jadi oleh karena itu kami sebagai tim kurator telah menyiapkan dengan matang beberapa acara tahun ini. Anda sudah tahu bahwa tema dari PKB tahun ini adalah Atma Kerti, ya, jiwa Sido Paripurna. Jadi memuliakan jiwa manusia secara sempurna. Jadi PKB tahun ini lebih bersifat spiritual dibandingkan material, karena kita berhadapan dengan Atma Kerti, menyempurnakan jiwa manusia. Jadi oleh karena itu semua acara yang disiapkan itu harus mendukung tema Atma Kerti itu, baik Piat Aye-nya, pergelaran-pergelarannya, kemudian kriya lokanya, dokumentasi, perlombaan ini sudah disiapkan dengan matang. Para kurator sudah bekerja 10 bulan selama ini menyiapkan PKB yang ke 2026 ini. Nah, hari ini kita akan menemukan Piat Aye yang lebih unik daripada tahun-tahun yang lalu. Karena kebetulan saya sendiri sudah turun ke lapangan, ke kabupaten kota untuk menyiapkan, untuk berdialog dengan mereka, menyiapkan Piat Aye pada tahun ini. Jadi mereka akan memiliki semua kesenian khas yang dimiliki dari kabupaten kota, lalu kemudian mereka akan menampilkan kreasi-kreasi terbaru yang berkaitan dengan Atma Kerti, dan yang paling penting itu mereka akan punya satu display mengambil semua cerita-cerita yang berkaitan dengan Atma Kerti. Misalnya ada yang akan mengambil cerita Kunti Seraya, persembahan Dewi Kunti, ini ruatan dari Durga oleh Sahadewa. Ada yang akan menggunakan cerita mengenai Bimo Swarga, keswargaan niki Rohano Swarga Rohano Parwo juga ada. Banyak cerita-cerita yang diangkat untuk menampilkan nilai-nilai kebudayaan Bali di dalam PKB tahun 2026 ini. Siap, Prof. Terakhir, ini sesuai dengan tema yang diangkat pada tahun ini, harapannya seperti apa terhadap pelaksanaan PKB tahun ini? Ya, harapan kami PKB tetap semarak, dikunjungi oleh banyak penonton masyarakat, apalagi nanti tahun ini kan kita akan menampilkan lebih dari 25.000 seniman. 25.000 seniman. Ya, betul. Tidak saja dari Bali, tetapi juga dari luar daerah Bali. Anda akan menyaksikan dari Jawa, dari Kalimantan, dari Cirebon. Ini semuanya akan tampil, dan juga dari luar negeri. Karena di dalamnya ada BWCC, Bali World Cultural Celebration. Dari Korea, dari Taipei, dari Cina, dari Jepang, dari India. Ya, terasa agak semarak. Mari kita kunjungi bersama. Karena PKB itu kan merupakan wadah untuk pelestarian
dan pengembangan seni dan budaya Bali. Siap. Mari kita dukung bersama. Terima kasih Anda Oke. sudah bertemu dengan kami pada sore hari. Terima kasih banyak Prof Ya. atas waktunya. Jadi pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Prof Bandem barusan, masyarakat agar tetap memberikan antusias dan dukungan terhadap pelaksanaan PKB ini, dan dengan cara tetap datang setiap pertunjukan, dan akan ada banyak kejutan yang katanya tahun ini akan diberikan oleh tim kurator di tengah pelaksanaan PKB tahun ini. Dari Renon Denpasar, Adi Remaja dan Angkat Wirawan melaporkan.